Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maputra, NIM 1816030043, akan mempresentasikan e-bisnis. Dosennya yaitu Bapak Riyandi Mardika SEMM, tahun ajaran 2021. Why e-bisnis? Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana kami dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kami? Yang pertama, memahami pelanggan. Kedua, temu peluang. Ketiga, melakukan renovasi. Keempat, melakukan pelayanan cepat dan tanggap. Dan yang terakhir ialah mendengarkan keluh kesah dari seorang pelanggan ataupun seorang konsumen di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita bisa memasuki pasar produk layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis. Jawabannya ialah pertama, utamakan kualitas produk, berikan harga yang sesuai, memperluas jaringan distribusi barang untuk mengurangi risiko bisnis. Maka bisa melakukan langkah berikut. Yang pertama yaitu lakukan riset sebelum memulai bisnis. Kedua, jalankan bisnis sesuai keahlian yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu carilah informasi kunci kesuksesan. Maksud dari mencari itu ialah kita mampu mengembangkan sebuah perusahaan kita. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Yang pertama yaitu dengan caranya menambah produk atau layanan. Yang kedua, tingkat jual kepada pelanggan. Yang ketiga, memperluas bidang industri. Keempat, mencari target konsumen baru. Dan yang terakhir yaitu menghindari dari sebuah kompetisi harga di pasaran ataupun dunia. Selanjutnya beralih pada pertanyaan keempat, yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Yaitu pertama, dengan perusahaan melakukan strategi biaya yang memungkinkan untuk menawarkan produk pada harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Dan cara yang kedua bisa dengan melakukan strategi diferensiasi produk pelanggan sesuai harga pasaran di dunia, dan juga memantapkan kurs pembiayaan ataupun pada sesuai kurva permintaan dan juga penawaran. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembiayaan. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu bagaimana hal itu akan membantu kami mengatasi tantangan bisnis saat ini, misalnya keluhan pelanggan terkait dengan respons yang buruk layanan pelanggan. Yaitu dengan cara-cara yang disebutkan tadi tentunya dapat mengatasi tantangan bisnis, karena perusahaan yang mampu mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan menjadi kompetisi inti akan mampu bersaing dengan baik dan juga secara efisien dan efektif. Lanjut kepada pertanyaan keenam, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja intra-organisasi kita. Jawabannya itu tetapkan SOP yang jelas agar dapat menjadi acuan untuk karyawan melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang baik tentunya dapat meningkatkan mutu kerja karyawan berupa fasilitas kerja, suasana kerja, dan kenyamanan ruangan. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, yaitu bagaimana itu dapat membantu kita menerjemahkan visi perusahaan menjadi kenyataan. Yaitu dengan cara visi organisasi ialah melihat ke masa depan. Pernyataan visi memberikan arahan kemana perusahaan ingin pergi dengan meningkatkan kerja organisasi secara langsung dan dapat lebih dekat mencapai visi sebuah perusahaan. Sebagaimana yang telah jelaskan, untuk meningkatkan visi sebuah perusahaan harusnya kita harus tentu apa yang artinya SOP dan juga tingkat mutu kerja sebuah perusahaan dan juga karyawan. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ke-8, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan responsif atau untuk mengubah kondisi pasar. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, responsif atau cepat tanggap, upgrade teknologi, dan meningkatkan akses informasi, evaluasi pencapaian target. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.